adalah. Nah, maksudnya adalah di sini lebih tepatnya adalah adamul fisqi, bukan adalah. Jadi kalau bisa kita rinci, manusia itu ada 3 rincian. Pertama, adil. Adil ini kata ulama artinya man fa'alal wajibat wajtinabil muharramat. Man fa'alal wajibati wajtinabil muharramat. Yang mengerjakan kewajiban dan menjauhi yang haram. Ini manusia yang adil maksudnya. Yang kedua, manusia yang fasik. Fasik itu manirtakaba kabiratan, barang siapa yang melakukan perbuatan besar, dosa besar, atau au asarra ala saghiratin, atau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, rutin, continue, istiqomah. Dan yang ketiga, ya maksudnya yang kedua tadi, fasik orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, dan ketaatannya lebih sedikit dibandingkan kesolehannya, dibandingkan ke dosanya, maksiatnya gitu. Dan yang ketiga adamul fisqi. Adamul fisqi ini berarti dia tidak bisa dikatakan adil dan tidak bisa dikatakan fasik. Artinya masih abu-abu, tidak fasik, tidak adil. Contohnya siapa? Contohnya ada anak kecil yang baru balik. Baru balik. Ketika dia baru balik, maka dia tidak bisa kita katakan dia adil dan tidak bisa katakan dia fasik. Karena dia baru balik. Atau orang kafir yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam dan saat itu anaknya mau nikah. Dia baru syahadat. Nah, setelah syahadat langsung jadi wali. Boleh nggak? Orang seperti ini kan dia tidak disebut adil dan tidak disebut fasik. Karena baru masuk Islam. Nah, kata ulama, yang lebih tepat untuk syarat sebagai wali adalah bukan adalah, tapi adamul fisq. Yang penting dia tidak fasik. Berarti dari 3 jenis manusia tadi, ada adil, ada fasik, ada adamul fisq. Maka di antara 3 ini yang boleh menjadi saksi, menjadi wali adalah 2 orang. Yang adamul fisqi, apalagi yang adil boleh. Yang tidak boleh cuma 1, yaitu fasik. Tapi di sini ada tapinya. Para ulama Syafi'iyah sudah berkomentar sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Imam Ghazali lagi. Ya. Kalau seandainya kefasikan sudah merajalela seperti sekarang, ya, maka apakah tetap boleh seorang wali, orangnya fasik, si bapaknya fasik misalnya, ketika kefasikan itu sudah merajalela seperti akhir zaman sekarang, apakah tetap sah jadi wali? Kata para ulama, tetap sah. Ya, tetap sah menjadi wali, menimbang sangat susah sekarang mencari orang yang mempunyai sifat adil. Ya, sangat susah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya, atau continue kalau tidak berdosa besar mungkin ya, tapi kalau continue dalam berbuat dosa kecil itu sangat mungkin. Ya, apalagi zaman sekarang ini, masya Allah, kita tuh sangat susah untuk mengontrol hawa nafsu, mengontrol mata, ya, sangat susah. Jadi untuk menghindari supaya tidak terus-menerus dosa kecil itu susah. Jadi sangat susah kalau dikatakan mencari orang adil zaman sekarang ini, sangat susah. Maka boleh saat itu, kata ulama, diperbolehkan tetap sah seorang fasik itu menjadi wali. Masalah idza zawwaja sayyidu amatahu fala yushtaratu adalatu sayyid li'annahu yuzawwiju bil milki la bil wilayah. Ini tadi kita katakan kalau walinya itu seorang tuan. Jadi seseorang menikahi budak. Nah, budaknya ini seorang tuan yang fasik. Apakah boleh menikahi? Boleh. Karena si tuan tadi menikahi dengan kepemilikan, milkul yamin, bukan dengan perwalian. Bukan dengan wilayah, tapi dengan milk, kepemilikan. Karena si budak itu tadi hartanya si tuan. Maka tidak disyaratkan adanya keadilan, al-adalah atau adamul fisq. Masalah la yushtaratu islamul wali idza zawwaja imra'atan dhimmiyah, qala ta'ala walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Itu sudah kita sebutkan di bagian atas. Sama dengan yang di atas tadi. Yang ketujuh, ikhtiar fala tasihhu wilayatul mukrah. Ya, tidak boleh seorang wali dipaksa. Ente nikahin enggak anak ente. Kalau enggak ente nikahin anak ente, rumahmu tak bakar. Atau nyawamu melayang.
nikahin anakmu dengan anakku sekarang atau besok. Kalau tidak, tunggu aja, tunggu saya konsekuensinya. Nah, dia ancam. Si bapak diancam misalnya untuk dipaksa untuk menikahi putrinya kepada orang lain. Kalau enggak dia akan dibunuh lah atau dipenjara atau apapun lah di bawah ancaman. Maka ini tidak sah. Kedelapan, alla yakuna mahjur alaihi bisafah. Ini hanya pengulangan saja tadi sudah kita sebutkan di syarat yang nomor 3 ya, yaitu berakal. Yang ke-9, alla yakuna muhriman. Nah, ini ya, sama dengan perempuan dan suami dan istri, syarat suami dan istri tidak boleh dalam keadaan muhrim. Maka wali pun tidak bisa dalam keadaan muhrim. Di hadis al-muhrim la yankihu au yunkah. Seorang yang ihram tidak bisa menikah atau dinikahi. Menikahkan atau dinikahkan. Nah, rawahu Muslim. Yang ke-10, adamu ikhtilalin nazar bi kibari sinnin au khabal. Ya, maksudnya ikhtilal nazar ini yaitu sama dengan syarat nomor 3 tadi ya. Dia itu otaknya atau pikirannya sudah mulai kacau, rusak. Tidak seperti orang normal. Ya, karena khobal itu apa? Khobal itu kayak idiot gitulah. Kalau bahasa Rocky Gerungnya dungu. Nah, ya, jadi kayak ada orang-orangnya idiot tuh, ya, pokoknya dia nggak nyambung gitu. Dia ngomong nggak nyambung gitu, itu ya idiot. Khobal itu sejenis penyakit untuk gila gitu, seperti gila, sama seperti gila. Ya. Bukan buta ya, kalau bukan rabun, karena kita lihat di sini tasihu wilayatul a'ma. Ya. Orang buta jadi wali boleh, sah, nggak masalah. Ya. Karena nggak ada urusannya. Dia kan hanya ijab kabul. Ya. Dia ijab kabul. Kalau buta nggak ada urusannya, boleh. Apalagi kalau cuman mata rabun. Ya, kalau mata rabun buta aja boleh, apalagi matanya rabun gitu. Nah, faedah tasihu wilayatul hakim li banatihi wa banatil muslimin wa in kana fasiqan. Hakim misalnya yang mau nikah adalah anaknya. Nah, si bapaknya hakim atau penguasa di suatu wilayah. Boleh nggak dia nikahi putrinya? Boleh. Nggak masalah. Meskipun si hakim ini koruptor misalnya. Fasik dia kan? Boleh. Wa in kana fasiqan, meskipun dia fasik. Di sini pengecualian. Atau menikahkan anak-anak kaum muslimin yang lain, ya. Dia menikahkan orang lain. Boleh, sah perwaliannya. Tapi dengan syarat kapan berpindah ke wali kan begitu. Tetap kapan si sultan mendapatkan hak sebagai wali. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Faedah ihramu ahadil aqidain. Jika salah satu dari pelaku akad itu ihram, pertanyaan saya, siapa di sini pelaku akad di sini siapa? 2 orang siapa di sini? Siapa ini maksud 2 pelaku akad di sini? Mempelai laki-laki dan wali. Iya, sahih. Si calon suami dan wali. Karena ketika akad berlangsung, siapa yang mengucapkan akad ijab kabul? Wali dan calon suami. Ketika salah satunya sedang ihram dengan nusuk baik haji atau umrah, meskipun manasiknya fasid. Ya. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan apa bentuk manasik yang fasid itu dalam pembahasan haji itu. Jadi haji itu ada pembahasannya haji yang fasid, haji yang batil ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i, batil dan fasid itu maknanya sama. Salatnya batil, salatnya fasid itu maknanya sama. Tapi ada satu bab saja yang berbeda antara fasid dengan batil. Itu di bab haji. Jadi fasid dibedakan dengan haji batil. Lebih parah haji batil daripada haji fasid. Nah, itu pembahasan di bab haji ya, tidak akan kita bahas di sini. Meskipun manasiknya itu fasid, yamna'u sihhatun nikah, yang menghalangi sahnya nikah. Ya, jadi ihram kalau ada salah satunya yang sedang ihram maka tidak sah ya akad nikahnya. Li hadits al-muhrim la yankih wala yunkah.
Yushtaratu fi syahidain. Nah, sekarang syarat bagi saksi. Syarat bagi saksi itu mirip dengan syarat wali, cuma ada beberapa tambahan. Jadi lebih banyak syarat saksi daripada wali. Nah, pertama sama, muslim, baligh, berakal. Ya, merdeka, laki-laki, harus dua orang ya, saksinya harus dua orang. Maka tidak sah saksinya perempuan, meskipun perempuannya sejuta, tidak sah. Ya, atau laki-lakinya satu, perempuannya dua, juga tidak sah. Harus dua orang laki-laki dan adalah. Nah, di sini baru adalah. Beda tadi ya. Kalau di dalam syarat wali itu cukup adamul fisqi. Tidak fasik sudah cukup jadi wali, bisa jadi wali. Tapi dalam persaksian ulama mempertegas, adalah, harus adalah. Tidak cukup hanya adamul fisq. Nah, tapi yang diminta di sini adalahnya meskipun adalah masturah. Apa itu masturah? Yang mana seseorang ini secara zahirnya kita sebut adalah secara zahir. Misalnya kita lihat dia orangnya sholat, ya, suka ke masjid misalnya, ya. Tidak pernah kita lihat dia itu melakukan sesuatu dosa besar. Jadi kita lihat secara zahirnya. Tidak perlu kita cek dan recheck sampai kita teliti, kita cari apa namanya mata-mata untuk memata-matai dia ini adil apa enggak perlu. Cukup kita menilai. Jadi hukum asal seorang muslim, selama dia muslim, hukum asalnya adalah dia adil. Itu hukum asalnya, itu kaidahnya. Hukum asal seorang muslim dia disifati adil. Ya, sampai kita tahu, sampai kita melihat bukti kalau dia melakukan perbuatan dosa besar yang membuatnya menjadi fasik. Tapi selama kita tidak melihatnya, kita tidak tahu, tidak pernah melihatnya dia melakukan sebuah dosa besar yang membuatnya menjadi seorang fasik, maka kita hukumi dia sebagai orang yang adil masturah. Oke. Yang ketujuh, as-sam'u, mendengar. Nah, dalam saksi harus mendengar. Dalam perwalian nggak mesti harus mendengar. Ya. Tapi kalau saksi harus mendengar. Kenapa? Ya nanti ya. Nomor 8 melihat. Ya, namanya persaksian. Syahid kan melihat. Ya, kalau syahidnya buta gimana dia mau tahu mana yang suami mana yang istri? Ya? Sah nggak saksi? Sah. Apanya yang sah? Ya sah. Siapa suaminya nggak tahu, matanya buta. Ya gimana? Ad-dhabt. Nah, ad-dhabt di sini ya bahasa terjemahannya tuh teliti, cermat. Tapi maksudnya di sini wallahu a'lam. Ya, itu tadi ya, dia ingatannya itu benar. Kayak dalam hadis kan ada istilahnya hafalannya dhabt gitu ya. Istilahnya itu kuat. Maksudnya yaitu dia pikirnya tidak kacau, tidak terlalu pikun sebagaimana orang tua renta. Yang ke-10 ma'rifatul lughatil muta'aqidain. Nah ini kenapa kok harus mendengar? Syaratnya wali, syaratnya saksi karena ini. Nah, karena saksi ketika dia menjadi saksi nikah, dia harus paham bahasa akad yang dilafazkan oleh kedua pelaku akad. Ya. Jadi karena saya bilang kemarin di bab pertama, akad nikah boleh dengan bahasa terjemah selain bahasa Arab, boleh. Asalkan terjemahannya sharih. Ya. Dan si saksi kalau mau jadi saksi dia harus paham bahasa terjemahan itu. Ya. Begitu. Harus paham bahasa terjemahan. Nah, yang ke-11 ada muta'ayyunihi li wilayatin nikah. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ada muta'ayyunihi. Jadi dia nggak bisa jadi saksi kalau dia posisinya harus jadi wali. Misal gini. Misal si perempuan mau nikah, dia tidak punya wali lagi kecuali abangnya. Ya. Abang menjadi wali bisa. Dan abangnya cuma ada satu. Cuma punya satu abang. Ya, atau saudara laki-laki lah. Lah, si saudara laki-lakinya ini bilang,
saya nggak mau jadi wali, tapi saya mau jadi saksi aja. Jadi saksi. Nah, yang jadi wali tolong saya wakilkan. Saya wakilkan orang lain jadi wali saya. Terus Anda ngapain? Saya jadi saksi. Oh, nggak bisa. Anda itu wali. Ta'ayyana. Ta'ayyana lahu. Ente itu wali. Karena ente lah satu-satunya wali yang ada. Ente harusnya wali, kok malah ente wakilkan ke orang lain, ente tidak mau jadi wali. Malah ente jadi saksi. Nggak bisa. Jadi kalau ta'ayyana lahu, kalau dia itu sudah wajib menjadi wali karena memang tidak ada yang lain, atau dia yang berhak jadi wali, terus dia nggak mau, dia mewakilkan ke orang lain, terus dia mau jadinya saksi, nggak bisa. Tidak bisa menjadi saksi karena dialah yang menjadi wali. Baik, itu maksudnya adamu ta'ayyunihi li wilayatin nikah. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit permasalahan kontemporer. Kalau menikah pakai via Zoom itu sah nggak? Nah, kalau lagi COVID kemarin kan ya, lagi COVID misalnya, suaminya sedang di Madinah, bukan suami, calon suami lagi di Madinah misalnya, si istrinya orang Indonesia, mau nikah, mau pulang nggak bisa pulang. Kenapa? Karena ada physical distancing. Nah, gitu ya biasanya. Nggak boleh orang keluar-keluar, harus tinggal, tidak boleh keluar. Nah, boleh nggak menikah dengan, atau sah nggak menikah dengan virtual Zoom? Boleh nggak? Coba kita diskusi. Kita diskusi. Boleh kenapa? Nggak boleh kenapa? Boleh. Ya kenapa? Jangan cuma boleh doang. Kenapa? Kalau boleh kenapa? Nggak boleh kenapa? Ayo. Mungkin bisa didiskusikan. Boleh kalau SK berlaku. SK-nya tuh apa? Ya, ada suami ada, istri ada, wali ada, dua saksi ada, lafaznya ada semua. Cuma lewat virtual, nah, gitu. Lewat Zoom, kayak gini nih. Nah, lagi Zoom gini, akad nikah dia. Bisa nggak? Sah nggak? Yang penting jelas, Ustaz. Jelas. Apanya yang jelas? Lafaznya. Suaranya, orang-orangnya. Jadi, berarti boleh ya kalau menurut Mbak Ella. Ada yang bilang nggak boleh? Nggak apa-apa. Kita diskusi aja, santai. Nggak boleh, Ustaz. Kenapa nggak boleh, Mas Yusuf? Apa ya? Alasan? Main kalau kurang nggak spesifik. Oh, kan orangnya nggak hadir, nggak jelas. Kita kan bisa tertipu oleh virtual itu. Kan nggak ta'yin, Ustaz. Gitu. Jahit. Oke. Atau bisa aja orangnya tidur, gambarnya bergerak gitu ya. Ya. Kayak anak kuliahan sekarang ya, gambarnya gerak tapi dia tidur. Oke. Nah, oke, ada dua jawaban ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, dengan alasan masing-masing. Saya mencoba cek pendapat ulama Syafi'iyah ya tadi. Saya lihat di berbagai sumber, baik dari internet maupun dari buku. Wallahu alam, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, dan ini bisa dikatakan mayoritas ulama mengatakan nikah secara virtual tidak sah. Kenapa? Karena ada dua sebab. Yang namanya nikah tadi harus menggunakan lafaz sharih, ya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau akad nikah dengan virtual, baik itu Zoom atau Telegram atau video call atau telepon atau apapun lah bentuknya, maka ulama mengkategorikan itu adalah kinayah. Memang kalau untuk akad muamalah boleh, karena akad muamalah boleh sharih, boleh kinayah. Ya. Tapi dalam akad nikah harus sharih, nggak boleh kinayah. Sedangkan akad virtual itu akadnya, sighahnya tergolong sighah kinayah. Itu satu. Dan kenapa tidak sah yang kedua, alasan yang kedua, karena
dalam persaksian si saksi harus melihat secara langsung pelaku akad. Itu syarat. Ya. Namanya saksi harus melihat langsung, face to face. Tidak boleh melalui layar. Harus melihat dua pelaku akad tadi di tempat, harus. Itulah namanya persaksian. Karena akad nikah ini lebih apa bahasa kitanya, lebih sakral dibandingkan akad muamalah. Karena kan akad nikah apa kata Allah? Mitsaqan ghalidha. Sehingga kalau tadi calon suaminya ada di tempat lain, walinya ada di tempat lain, akad nikah via virtual, maka ini saksi tidak akan melihat secara langsung mereka. Tidak bisa. Nggak sah. Tapi beda ceritanya kalau perempuannya di tempat lain. Di sana, di tempat di sini ada suami, ada calon suami, ada wali, ada dua saksi. Si perempuannya ada di Aceh misalnya. Ya enggak masalah. Yang penting pelaku akadnya siapa tadi? Pelaku akadnya antara suami dan wali dan juga saksi yang ada itu melihat proses akad secara langsung. Masalah si perempuannya ada di situ atau tidak itu enggak masalah. Uang buktinya kan dalam akad nikah juga perempuannya kan banyak yang juga yang nggak ikut kan, jadi perempuannya di kamar aja gitu kan, suaminya sama walinya di luar, calon istrinya di kamar, nggak melihat langsung, itu boleh-boleh saja. Karena yang harus ada adalah tadi wali, calon suami dan dua saksi harus melihat secara langsung. Jadi itu dua alasan kenapa para ulama tidak mensahkan akad nikah secara daring atau secara virtual. Dan itu berbeda dengan akad muamalah, karena muamalah boleh dengan sharih, boleh kinayah. Tapi kalau untuk akad nikah harus sharih, karena dia levelnya lebih sakral dibandingkan akad muamalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Ihsan. Silakan dibuka tanya jawabnya. Fadhal. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Rizky yang sudah menyampaikan materinya di pertemuan kedua kali ini. Insya Allah ya luar biasa. Silahkan kami buka sesi pertanyaan kepada seluruh peserta. Ya mungkin ada yang sedikit ngantuk-mengantuk atau ada yang belum paham dari berapa mungkin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Rizky. Silahkan. Fadhal Mas Yusuf. Oke, Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Sebelumnya saya Yusuf. Perkenalkan saya Yusuf, Ustaz, dari Surabaya ini. Dulu pernah di Nafas juga. Masya Allah. Oke. Pertanyaan, Ustaz. Terkait yang bagian pertama tadi tentang hukum melihat lawan jenis. Untuk bagian yang dokter tadi, hukumnya sendiri jadi seorang dokter objin itu apa, Ustaz? Jadi dokter yang ngurusi kandungan dan juga objin terkandungan laki-laki. Hukum jadi dokter SPOG gitu. Hukum jadi dokter SPOG yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya masih kurang paham tentang penjelasan sebenarnya makna sharih dan kinayah itu apa, Ustaz? Oke. Ya itu. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, saya langsung saja jawab ya. Yusuf. Pertanyaannya, pertama, apa hukum seorang laki-laki menjadi dokter kandungan? Hukumnya ini masalah yang diperbolehkan. Karena kita punya kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hukum asal sesuatu selain masalah ibadah. Kalau ibadah kan hukumnya adalah at-tahrim sampai ada dalil yang mengharuskannya. Tapi kalau hukum asal sesuatu selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh-boleh saja. Tidak masalah bagi laki-laki untuk menjadi dokter kandungan, begitu pula tidak masalah bagi perempuan untuk menjadi menjadi pekerjaan seperti insinyur misalnya, tidak masalah. Ya, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat tentunya. Baik, yang pertama. Yang kedua, terkait apa sih pengertian sharih wal kinayah. Jadi makna asalnya sharih itu adalah sebuah lafaz alladzi la yahtamilu ma'nal akhar. Sebuah lafaz yang sangat jelas yang tidak mengandung makna lain selain itu. Itu tok. Dan dia tidak mengandung makna lain.
Contoh gini, kita contohkan di bahasa Indonesia aja. Lafaz nikah itu menurut orang Indonesia, lafaznya ada nggak mengandung makna selain nikah? Lafaz nikah. Bagi orang Indonesia, lafaz nikah itu mengandung makna lain nggak selain nikah? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, Mas Yusuf, kalau lafaz kawin mengandung makna, Bisa berkonotasi lain, Zat. itu bisa disebut kinayah. Jadi kalau ada sebuah lafaz yang yahtamilu makna al-akhar, bisa mengandung dua makna atau lebih, maka dia disebut lafaz kinayah. Cuman di Indonesia kan lafaz kawin itu lebih kuat maknanya kemana sih? Lebih kuat ke nikah kan ya, lebih kuat ke nikah. Tapi tentu biar lebih afdal ya pakainya lafaz nikah karena itu lebih jelas. Ya, lebih jelas daripada lafaz kawin. Nah, jadi kalau disebut lafaz sharih maka dia maknanya jelas, tidak mengandung makna lain. Kalau sedangkan kinayah dia bisa mengandung makna yang lain, bisa mengandung makna A atau makna B. Contoh kedua gini Mas Yusuf. Contoh nanti di bab talak kita contohkan ya. Saya sebutkan aja sekarang di sini. Kayak kalau suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Kalimat saya talak kamu itu apakah mengandung makna lain? Tidak. Sudah pasti mengandung makna talak, gitu kan? Cerai. Atau saya cerai, itu sudah pasti mengandung makna cerai. Tapi kalau ke suami bilang ke istri gini, aku sudah muak lihat wajahmu. Setelah gitu ya, aku sudah muak lihat wajahmu. Kalimat ini apakah sharih maknanya talak atau kinayah? Kinayah kan ya? Kinayah. Belum jelas ya, Zat. Belum tentu mentalak toh? Belum Iya, tentu. Belum tentu. Bisa saja mungkin disuruh istrinya ke salon dulu kayak ya buat pedicure, medicure atau yang lain gitu ya. Bisa saja maknanya talak. Jadi tidak bisa mengandung dua makna. Masih ada spekulasi. Nah, itu maksudnya makna sharih wal kinayah. Lah tadi kasusnya dalam masalah nikah lewat virtual, para ulama menyebutkan kalau lewat telepon atau lewat virtual, meskipun lafaznya tadi jelas, itu tetap dikategorikan sebagai lafaz kinayah, ya, sebagai bentuk kinayah. Dan tadi kenapa yang kedua dilarang adalah itu tadi, saksi tidak melihat secara langsung proses akad. Begitu Mas Yusuf, semoga jelas ya. Jazakallah, Zat. Ya, silakan, ada lagi? Ya, baik, mungkin dari Ahwat ada yang bertanya? Silahkan. Sepertinya kok spes-spes saja ini yang Ahwat. Mbak Ella, jadi pemain aktif ya, Mbak Ella ya. Ya, kalau tidak ada mungkin nanti bisa disampaikan di grup ya, seperti biasa. Silahkan. Oke, apakah ada lagi? Sudah tidak ada? Baik. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin cukup sekian ya